umum kalau kita harus akui bahwa ada peningkatan kualitas debat oleh KPU dibanding debat seri pertama, ya kan? Karena kalau debat seri pertama itu para capres terkungkung oleh quote-unquote kisi-kisi. Nah, tapi dalam debat kedua ini mereka lebih lepas gitu ya. Lebih cair gitu ya. Data juga. Lebih cair, misalnya Pak Jokowi sesekali memunculkan beberapa kejutan gitu, sementara Pak Prabowo juga selalu elaboratif pada level menurut saya dia main di high politik atau strategi gitu ya. Dan isi jawaban puaskah atau seperti apa Mas Zainal? Iya, kalau kita analisa satu-satu sebenarnya tujuan dari debat itu sendiri kan adalah bagaimana memberikan pendalaman kepada pemilih agar mereka mendapatkan keyakinan penuh yang belum yakin, terutama undecided voters yang jumlahnya 17-20%. Nah, ini dalam komunikasi politik dikenal namanya diadik impersonal communication. Jadi orang atau tim kampanye setiap hari bisa memaparkan visi misi atau saling berbantah mereka di berbagai media, tapi orang tetap menunggu debat. Kenapa? Karena debat adalah yang hadir adalah capres sendiri. Dia akan diuji sejauh mana itu. Makanya kemudian debat itu benar-benar harus memberikan sesuatu yang utuh, kejutan dan juga sesuatu yang baru, spesial bagi pemirsa, terutama orang-orang yang belum menentukan pilihan. Yang berarti kemarin sudah bisa dikatakan ini sudah swing voters, ini juga bisa melihat. Iya, sayangnya kalau kita amati secara menyeluruh itu harapan itu mungkin 50% tercapai, tapi 50%. sisanya belum. Saya ada catatan yang menarik ya dari gimmick debat kemarin. Yang pertama adalah adanya pertukaran posisi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pertukaran posisi dalam hal begini, di mana-mana dalam teori politik itu oposisi itu biasanya yang lebih kencang gitu ya, lebih kencang menyerang gitu ya. Kita lihat episode terakhir di Malaysia misalnya bagaimana Mahathir Mohamad begitu keras menyerang Najib sebelum pemilihan dan akhirnya dia menangkan gitu ya. Nah, di Indonesia tidak terjadi, justru Pak Prabowo tampil sangat cool. Dan cenderung banyak pendukungnya mengatakan gregetan gitu, karena nggak keluar sesuatu yang sifatnya agresif atau strike gitu ya kepada Jokowi. Di sisi lain Pak Jokowi yang biasanya defense gitu ya, sesekali muncul dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik istilahnya. Tapi kalau dalam politik bisa kita katakan itu sebagai sesuatu yang jab gitu ya, atau uppercut lah seperti itu. Tapi seharusnya gini muncul dari 02 sendiri ada apresiasi begitu yang ditujukan kepada 01 sebagai petahana, lalu justru sebaliknya juga Pak Jokowi dari 01 juga saling menyerang petahana begitu. Mas Zainal melihatnya seperti apa ini? Iya, jadi saya menduga bahwa Pak Prabowo itu tidak sengaja melakukan itu. Dengan kata lain, dia mungkin sengaja melakukan itu, yaitu berbeda dengan image sebelumnya. Kita ingat bahwa Pak Prabowo sering diimagekan orang sebagai otoriter dan sebagainya gitu ya, walaupun itu benar gitu ya, karena tidak ada kasus hukum yang menjerat beliau gitu ya. Tetapi image itu terlanjur menempel gitu ya. Akhirnya mungkin pada posisi kemarin dia ingin menunjukkan the new Prabowo gitu ya, yang berbeda, halus, sabar dan sebagainya. Nah, itu pada sisi itu mungkin berhasil karena orang melihat dia memang tidak emosional. Tetapi apakah ini berkorelasi atau linear dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan debat apa sih? Meningkatkan jumlah suara atau meningkatkan elektabilitas. Kalau kita lihat survei terakhir, selisihnya kan antara 15, ada yang mengatakan 11 sampai kemudian 17%. Nah, apakah itu sudah tercapai? Nanti kita akan lihat hasil survei. Tapi kalau saya amati, tujuan itu mungkin tidak mudah untuk diraih. Karena pada era post-truth seperti sekarang itu masing-masing pendukung itu sulit untuk bergeser. Nah, sementara undecided voters itu perlu disajikan suatu pemikiran itu yang benar-benar rasional gitu ya. Karena tipe pemilih ini adalah pemilih milenial dan juga orang-orang yang berpendidikan tinggi, makanya dia butuh sesuatu yang nyata. Nah, itu yang kita harapkan dalam debat kemarin. Sudahkah kemarin terlihat begitu? Iya, saya katakan tadi 50% ada, tetapi sebagian masih terjebak pada gimmick gitu ya, untuk saling memberikan tanggapan gitu. Kalau dilihat dari gestur-gestur yang sudah diberikan 01, 02, apakah ini tim sukses dari debat ini juga berperan, tim dari kampanye Jokowi Maruf dan juga Prabowo Sandi ini juga berperan terhadap memberikan masukan gestur-gestur kalau pengamatan Mas Zainal? Pastinya, karena kan debat ini bukan sesuatu yang insidental, tapi memang sudah dijadwalkan. Artinya kalau sesuatu sudah dijadwalkan itu pasti ada
latihan, Simulasi pasti yang sudah simulasi dilakukan, dan ya. sebagainya. Bahkan Pak Sandi kemarin sempat menjadi atau berakting menjadi Pak Jokowi ketika latihan. Juga Pak Jokowi yang juga melakukan simulasi dengan beberapa coachnya di tim tersebut. Artinya apa? Bahwa memang ini mereka sudah melakukan persiapan. Dan ini bagus gitu ya. Karena dengan itu maka kita harapkan debat ini menjadi berkualitas. Hanya saja kalau kita amati bahwa memang tujuan itu belum sepenuhnya tercapai. Tadi saya catatan pertama adalah ada posisi yang tertukar itu. Terus yang kedua adalah adanya silang sengkarut data menurut saya. Kenapa? Karena seringkali kalau kita bicara data itu pasca debat itu banyak muncul semacam revisi-revisi, entah itu revisi resmi dari media, dengan bersumber dari lembaga terkait atau dari para netizen gitu ya. Artinya apa? Bahwa memang problem di bangsa ini memang data itu tidak pernah satu. Saya tidak langsung menyalahkan bahwa Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu salah data, tetapi kadang-kadang memang data di Indonesia itu banyak versi. Misalnya data tentang beras antara BPS dan Kementerian Pertanian memang berbeda. Saya banyak berbeda. Nah, inilah tugas untuk para stakeholders bangsa ini untuk membuat yang simple. Orang kita itu kan cenderung seringkali sesuatu yang simple dibuat susah gitu ya. Jadi kalau simple cukup satu sumber, harusnya simple aja, satu aja. Nah, itulah yang kita harapkan. Dan di dunia manapun, di negara manapun pasti yang namanya data dalam suatu negara itu satu gitu. Baik, kalau berbicara terkait dengan perang data yang kemarin sudah dilakukan oleh pasangan Capres 01 02 begitu, apakah memang kalau berbicara terkait dengan data ini kita